Halo, selamat datang kembali di Kilas Data Channel, sebuah channel yang mengulas berbagai fakta dan pengetahuan umum. Episode kali ini kita akan membahas sebuah negara pecahan Uni Soviet yang sering bersitegang dengan Rusia, yaitu Ukraina. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Ukraina merupakan sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Luas negara ini adalah 603.000 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk di tahun 2020 adalah 44,13 juta jiwa. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan negara Belarusia dan Rusia. Di sebelah timur, berbatasan dengan Rusia. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Laut Azov, Laut Hitam, Moldova, dan Romania. Sedangkan di sebelah barat, berbatasan dengan negara Hungaria, Slovakia, dan Polandia. Ibu kota Ukraina adalah Kiev. Kota ini berada di aliran sungai Dnieper yang menjadi salah satu sungai terpanjang di Eropa. Kota Kiev merupakan sebuah kota tua yang menjadi saksi bisu perkembangan peradaban Eropa Timur. Kota ini mengalami kejayaan pada abad ke-10 hingga 13 Masehi. Ketika itu, kota ini menjadi pusat peradaban besar di Slavia Timur. Masyarakat Kiev ketika itu hidup makmur dan sejahtera. Namun, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kiev sirna tatkala kerajaan Mongol menyerbu Kiev pada tahun 1240. Sejak tahun tersebut, Kiev berada di bawah jajahan kerajaan Mongol. Ketika itu, peradaban Kiev yang masyhur seketika menghilang. Hingga akhirnya, Kiev kembali bangkit tatkala menjadi bagian dari Uni Soviet. Kota ini menjelma menjadi kota modern dan menjadi pusat perindustrian, pendidikan, dan penelitian. Peristiwa kelabu pernah terjadi di salah satu kota di Ukraina yang kala itu masih bergabung dengan Uni Soviet, yaitu Pripyat. Bencana nuklir terbesar di dunia ini lebih dikenal dengan bencana Chernobyl. Bencana ini terjadi karena adanya kecelakaan pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl. Total radioaktif yang dilepaskan dari kecelakaan nuklir tersebut 30 kali lebih tinggi dibandingkan ledakan bom atom Hiroshima pada tahun 1945. Dilansir Ensiklopedia Britannica, detik-detik terjadinya ledakan bermula pada tanggal 26 April 1988. Ketika itu, teknisi reaktor nomor 4 melakukan uji coba sebuah eksperimen dengan mematikan sistem pengaturan daya reaktor dan sistem keselamatan daruratnya. Reaksi berantai di inti reaktor menjadi tidak terkendali. Setelah itu terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Beberapa ledakan memicu bola api besar dan meledakkan baja dan tutup boton reaktor. Kejadian tersebut mengakibatkan kebakaran selama seminggu penuh di sekitar reaktor 4. Kebakaran tersebut melepaskan debu radioaktif ke atmosfer secara meluas hingga ke wilayah Eropa Barat. Pada tanggal 27 April 1986, sekitar 30.000 penduduk Pripyat mulai dievakuasi keluar kota. Uni Soviet berupaya menutup-nutupi kecelakaan tersebut dari dunia luar. Namun, pada tanggal 28 April 1986, stasiun pemantau Swedia melaporkan adanya indikasi tingginya tingkat radioaktif yang dibawa angin yang berasal dari wilayah Uni Soviet. Setelah didesak oleh negara-negara Eropa, akhirnya pemerintah Uni Soviet mengakui telah terjadi kecelakaan nuklir di Chernobyl. Kecelakaan tersebut mampu mendapat protes dari dunia internasional, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat emisi radioaktif.
Pada tanggal 4 Mei 1986, radioaktif yang bocor dari inti reaktor dapat diatasi, meskipun harus mengabaikan keselamatan para pekerja. Limbah-limbah radioaktif tersebut dikubur di 800 tempat sementara. Kemudian pada tahun itu pula, inti reaktor 4 PLTN Chernobyl ditutup dengan beton dan baja. Dampak yang diakibatkan kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl sangat besar. Dilaporkan jumlah korban tewas akibat kecelakaan nuklir tersebut mencapai ribuan orang. Ratusan ribu orang juga terjangkit penyakit serius karena terpapar radiasi nuklir. Jutaan hektar hutan dan lahan pertanian juga terkontaminasi zat-zat berbahaya. Pada tahun-tahun setelah kecelakaan nuklir tersebut, banyak hewan ternak lahir dalam kondisi cacat. Selain itu, banyak masyarakat sekitar juga menderita penyakit yang disebabkan oleh radiasi. Sekarang, wilayah sekitar PLTN Chernobyl menjadi wilayah terlarang. Masyarakat tidak bisa memasuki wilayah dengan radius 30 km dari titik PLTN Chernobyl demi keselamatan. Meskipun dulunya sama-sama berada di wilayah bendera Uni Soviet, namun hubungan Ukraina dan Rusia kini berada di ujung tanduk. Semua itu akibat dari perebutan wilayah dan kekuasaan. Pada tanggal 20 Februari 2014, Rusia mulai melancarkan serangan ke Crimea, yaitu wilayah tenggara Ukraina yang kaya akan sumber daya alam. Selain itu, letak geografis Crimea juga sangat strategis untuk pangkalan Angkatan Laut Rusia. Tentunya serangan Rusia ke Crimea mendapatkan kecaman keras dari Ukraina dan dunia internasional. Namun, masyarakat Crimea yang sebagian besar merupakan etnis Rusia justru mendukung penggabungan Crimea ke Rusia. Gabungnya Crimea ke pangkuan Rusia menyulut gejolak kota-kota di Ukraina Timur. Kota-kota yang mayoritas penduduknya beretnis Rusia mulai melakukan gerakan separatis untuk bergabung ke Rusia. Salah satunya adalah kota Donbas. Pemberontakan terjadi di kota tersebut. Para pemberontak diketahui mendapatkan dukungan dan persenjataan dari Rusia. Bahkan, pemimpin pemberontakan yaitu Igor Girkin merupakan veteran tentara Rusia. Berdasarkan data PBB, sebanyak 9.940 orang tewas dan 23.455 orang terluka akibat aneksasi Crimea dan peperangan di Donbas. Sementara, sekitar 1,5 juta warga yang tinggal di Crimea, Donetsk, dan Luhansk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ukraina pun kehilangan 43.744 km persegi atau 7,2% teritorinya di 3 wilayah tersebut. Sampai saat ini, Crimea berada di wilayah administrasi Rusia. Adapun status dari Donbas masih tidak jelas, bahkan hanya warga setempat dan pihak berwenang yang boleh masuk ke wilayah tersebut. Demikian sekilas mengenai negara Ukraina dengan kemelut masalahnya dengan negara Rusia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng video ini agar mendapatkan notifikasi update video dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye!